Bahkan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dalami lebih lanjut, isi Pergub 2025 tidak hanya mengambil satu potong kalimat saja, tapi bisa membaca secara komprehensif. Aturan ini malah memperketat orang poligami. Artinya kalau mereka melakukan poligami tanpa izin, tanpa ada keterangan dari pengadilan agama yang juga disetujui oleh atasannya, mereka nggak sah, tidak punya kekuatan hukum pernikahannya. Dan kalau tidak punya kekuatan hukum, berarti kan ilegal. Bahwa Islam memperbolehkan poligami bagi mereka yang memiliki kemampuan, bagi mereka yang memang ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada berita yang sangat menghebohkan, yang cukup membuat pro kontra di tengah-tengah masyarakat, yakni berkaitan dengan terbitnya Pergub nomor 2 tahun 2025, yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 2 tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2025. Inti daripada Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 adalah diperbolehkannya ASN untuk berpoligami. Nah, kemudian Peraturan Gubernur ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Polemik yang begitu hebat di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat yang secara umum maupun masyarakat yang netizen yang ramai mensoroti dan mensikapi daripada peraturan gubernur ini. Nah, melihat daripada bagaimana gejolak di tengah-tengah masyarakat itu, kemudian pejabat Gubernur DKI Jakarta membuat pernyataan atau klarifikasi yang menjelaskan tentang peraturan gubernur tersebut secara detail. Kita lihat dalam video berikut ini. Pergub 2 2025 sangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Demikian tadi pernyataan daripada Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang menjelaskan tentang tujuan daripada keluarnya peraturan gubernur ini adalah dalam rangka melindungi daripada keluarga ASN. Nah, ini yang diungkapkan oleh Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita telah kita teliti daripada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2025 ini, memang isinya adalah tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa seorang ASN itu adalah dia akan mudah untuk berpoligami, tetapi peraturan-peraturan yang harus dilengkapi, harus dipenuhi itu sangat ketat sekali. Memang kita lihat bagaimana bahwa seorang yang berpoligami itu memang harus melalui tahap-tahap yang begitu ketat. Tetapi poinnya adalah yang heboh kemudian adalah bukan tahap-tahapnya, tetapi bahwa poligami itu diperbolehkan bagi ASN yang selama ini tentu ada ketetapan atau ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa ASN itu tidak boleh berpoligami. Nah, ini kan sudah diatur jelas sebenarnya di dalam peraturan pemerintah. Jadi di dalam peraturan pemerintah tentang izin atau tidak diizinkan seorang ASN itu berpoligami,
itu sebenarnya sudah ada diatur oleh negara, yakni dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang kemudian direvisi oleh peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Nah, ini yang mengatur tentang poligami itu yang kemudian diambil sikap oleh Bapak Pejabat Gubernur untuk menetapkan sebagai peraturan gubernur tentang keberbolehannya atau bolehnya seorang ASN untuk berpoligami. Lalu kemudian bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini? Maka kita lihat pandangan dari Kiai Khalil Nafis berkaitan dengan bolehnya ASN untuk berpoligami dalam video berikut ini. Menurut saya dengan aturan ini malah memperketat orang poligami. Artinya kalau mereka melakukan poligami tanpa izin, tanpa ada keterangan dari pengadilan agama yang juga disetujui oleh atasannya, mereka nggak sah, tidak punya kekuatan hukum pernikahannya. Dan kalau tidak punya kekuatan hukum berarti kan ilegal dan bisa disoal sebagai ASN. Dibanding umpamanya tidak ada aturan itu, tidak lebih rinci, tidak mengingatkan pada mereka jangan main-main loh pernikahan itu. Persetujuan dari istrinya, kemudian diajukan persetujuan kepada pengadilan agama, kemudian di ASN-nya baru diizinkan. Jadi prosesnya itu minimal 3 dalam kelompok besar itu, dan memberikan izin itu setelah ada izin istrinya. Menurut saya ini malah memperketat adanya satu poligami. Yang kedua, memastikan ketika orang poligami adalah bisa berbuat adil. Yang ketiga, dipastikan dalam poligami itu sudah disetujui dalam keluarga. Demikian tadi pernyataan dari Kiai Khalil Nafis yang pada dasarnya mewakili Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan tentang duduk permasalahan atau bagaimana konsep poligami di dalam Islam. Jadi beliau pada dasarnya tidak ada masalah, tidak melarang, atau bahkan dalam kata kunci bahwa beliau pun mendukung dengan diadakannya aturan terhadap keberbolehannya ASN untuk berpoligami, tetapi tentu dengan mensoroti atau menyikapi bahwa peraturan-peraturan atau syarat-syarat untuk berpoligami tentu harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian poligami itu menimbulkan dampak yang negatif. Maka ini yang disoroti oleh Kiai Khalil Nafis. Lalu bagaimana sesungguhnya poligami di dalam Islam secara umum? Maka poligami di dalam Islam itu diperbolehkan. Tegas jelas di dalam surat 4 surat An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Jadi Allah menjelaskan bahwa kalau seandainya engkau tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim atau terhadap perempuan yatim, maka nikahilah. Fankihu ma taba lakum, perempuan-perempuan yang kalian sukai, yang kalian ada rasa di dalamnya, yang kalian punya cinta dan sayang di dalamnya. Masna wa sulas wa ruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu, tetapi kalau kalian takut bahwa tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka, fawahidah, maka cukup satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau memang tidak memiliki kemampuan, kalian diperbolehkan untuk menikahi budak. Ini nih, ada sesuatu yang memang di sini hal yang indah. Jadi kalau kita tidak mampu menikahi perempuan-perempuan yang terhormat, maksudnya begitu, perempuan-perempuan yang memiliki kedudukan dan hak pada masanya, maka nikahilah malakat aimanukum, budak-budak. Jadi budak-budak itu tidak boleh kemudian juga seenak-enaknya saja menggauli mereka tanpa ada ikatan pernikahan. Maka ayat ini jelas bahwa berumah tangga itu harus melalui pernikahan, hubungan seksual itu harus melalui pernikahan. Jadi begitu. Karena kita tahu bahwa ada tradisi-tradisi di Arab itu memang untuk menikahi perempuan baik-baik itu memang ada hal-hal yang harus dilalui. Ya, ada maharnya yang luar biasa. Biasanya tradisi-tradisi itu berbeda. Contohnya saja misalnya tradisi di Sumatera Barat berbeda dengan tradisi di Jawa Barat. Ada hal yang memang punya kekhususan tersendiri.
Untuk menikah itu di daerah Jawa Barat bahkan kan kalau kita lihat seorang laki-laki itu harus menyediakan banyak hal. Ada menyediakan tempat lemarinya, kasurnya, berbagai macam perabotan rumah tangganya dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalau kita lihat di tradisi Jawa Barat, di daerah Jawa Barat, daerah Garut misalnya, di Garut Selatan seperti itu. Atau juga misalnya di daerah-daerah yang lain, termasuk di Sumatera Barat berbeda dengan wilayah tertentu. Di Makassar juga berbeda tentang masalah itu. Ada hal-hal yang memang menikahi perempuan yang memiliki kehormatan, kemuliaan, atau dalam bahasa simpelnya perempuan muslimin, muslimat yang baik, itu memang ada hal yang cukup mewarnai dalam sebuah pernikahan. Maka ketika seseorang memang tidak memiliki kemampuan, maka boleh dia menikahi budaknya. Tetapi jelas pada masa sekarang ini kan tidak ada budak lagi karena perbudakan sudah dihapus. Maka poin inti daripada ayat ini adalah bahwa ada kebolehan seseorang laki-laki untuk berpoligami dengan 2, 3, atau 4 perempuan sekaligus. Tetapi kemudian ayat ini perlu kemudian disikapi dengan memahami ayat yang lain. Dalam ayat yang ke-129 Allah tegas menjelaskan kepada kita, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Jadi Allah memberikan warning kepada kita bahwa engkau itu tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian, walaupun sangat ingin berlaku adil terhadap mereka. Tetapi karena Allah tahu bahwa kita ini tidak akan mampu berlaku adil sebagaimana adilnya Allah, maka fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka kita tidak diperkenankan cenderung kepada salah satu istri. Gitu. Jadi harus memperhatikan yang lain, jangan menelantarkan yang lainnya. Memperhatikan yang satu kemudian melantarkan yang lainnya, jangan. Tetapi sikap kita itu harus adil dan proporsional. Jadi adil itu adalah proporsional. Adil itu bukan sama, tetapi bagaimana kita memberikan hak daripada istri-istri kita, umpamanya kalau berpoligami itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau masih belum punya anak, berbeda misalnya dengan istri yang sudah punya anak dalam masalah pemberian nafkah dan halnya seperti itulah. Artinya tidak boleh ada kecenderungan pada tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka karena kecenderungan itu akan menggiring seseorang kemudian menelantarkan yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Jadi harus tetap memperhatikan satu dengan yang lainnya, tidak terlalu kemudian condong kepada salah satu di antara mereka, tetapi proporsional sesuai dengan porsinya. Dan tentunya bisa duduk bersama, kemudian saling memberikan kepemahaman antara satu dengan yang lainnya, kan itu lebih indah. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah Islam mengatur sedemikian rupa agar kemudian tidak terjadi kezaliman dari laki-laki terhadap perempuan di dalamnya. Poinnya adalah bahwa Islam memperbolehkan poligami bagi mereka yang memiliki kemampuan, bagi mereka yang memang ada alasan yang dibenarkan secara syariat, terutama berkaitan dengan misalnya fungsi perempuan. Dalam hal ini perempuan ini fungsinya kan sebagai penerus generasi, melahirkan anak-anak. Kalau seandainya yang dibenarkan oleh secara syariat, yakni perempuan yang tidak mungkin hamil atau mandul, itu diperbolehkan untuk sebagai alasan berpoligami. Atau misalnya seorang istri yang dia mendapatkan penyakit yang sangat parah, akut, yang lama, dan itu pun memperbolehkan seorang laki-laki berpoligami. Tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan masak, tidak kemudian asal mengikuti hawa nafsu atau syahwat belaka. Nah, ini agama kita mengatur sedemikian rupa, tetapi poinnya adalah kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalamnya dan kita tidak ada alasan untuk melakukan poligami, maka cukup satu saja. Karena pada dasarnya agama tidak memperkenankan kita untuk melakukan kezaliman. Karena kebiasaannya kalau sudah berpoligami, apalagi tidak dibekali dengan keilmuan keagamaan secara bagus, secara pemahaman yang mendalam, maka biasanya terjadi konflik-konflik yang justru akan menimbulkan kehancuran berumah tangga secara umum. Ya, mudah-mudahan saja Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 ini akan disikapi secara bijak, tidak kemudian dipelintir ke sana kemari sehingga seolah-olah kemudian dianggap
bahwa negara itu akan menzolimi pada perempuan. Artinya perempuan-perempuan ini merasa kemudian bahwa tidak diperlakukan adil. Tetapi pada dasarnya adalah justru negara, agama ingin melindungi para perempuan ini agar kemudian tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki. Ini dalam bahasa simpelnya mah, jadi perempuan ini agar lebih terhormat dan mulia, maka perlu ada upaya-upaya yang terhormat dan mulia bagi laki-laki untuk memiliki perempuan sebagai istrinya. Bukan perempuan yang diambil, dibuang, dipakai, dibuang, tapi tetap dihormati dan dihargai. Maka peraturan gubernur ini pun bagaimana begitu jelas dan tegas mengatur tentang tata cara seorang ASN ketika akan menikah maupun bercerai. Diatur sedemikian rupa, bahkan luar biasa, sehingga akan terjagalah bagaimana kehormatan, kemuliaan, dan menjaga daripada kehormatan dan kemuliaan ASN itu sendiri dan keluarga-keluarganya, sehingga semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan negara, ini menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya, mudah-mudahan saja ini disikapi dengan bijak, dan juga mudah-mudahan saja ini justru akan menimbulkan, memunculkan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.